saya akan melakukan ekspedisi malam atau wisata gaib. Tentunya sahabat ketika mendengar situ patok sudah tidak aneh lagi lah. Di situ sudah tidak aneh, banyak sekali bersemayam makhluk-makhluk gaib yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita kumpas, karena kalau kita membahas tentang gaib, fenomena gaib itu tidak ada habisnya kalau kita kupas tuntas. Pada malam hari ini saya akan melawan mitos. Di situ patok itu ada salah satu mitos, siapa saja orang yang mandi dalam keadaan bersih, terus melakukan seperti halnya kita mandi besar bersampuan dan minyak wangi, terus duduk di salah satu tempat di situ, nanti ketika duduk dan menunggu tidak lama kemudian akan hadir sesosok putri yang sangat cantik sekali, tentunya penunggu istana gaib situ patok. Sahabat penasaran? Mari ikutin saya. Kita akan melawan mitos itu. Apakah benar putri itu akan datang ketika sesosok seorang laki-laki yang mandi terus berminyak wangi yang siap untuk menikahi dengannya? Nah, apa yang akan terjadi? Ayo ikutin saya. Saya naik motor. Sahabat, saya berhenti dulu, akan ngobrol-ngobrol dulu dengan warga sekitar situ patok untuk menanyakan tentang mitos yang tadi saya ceritakan. Nih ada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya pengen, ya Pak, salaman dulu. Saya pengen nanya, saya ada kabar mitos yang terbaru lagi yang zaman dulu yang belum saya ungkap. Kan ada mitos ketika siapa yang mandi bersih terus bersampo dan duduk di sebelah yang tadi ditentukan di gerbang istana gaib itu akan muncul salah satu sosok perempuan yang sangat cantik. Gimana Pak ceritanya? Ceritanya begini Pak, saya juga dari yang menjaga pintu dulu, Bapak Wastam itu yang sesepuh, katanya di situ kalau ada orang setelah mandi, nah terus pakai wangi-wangi, terus duduk di situ, muncullah sosok perempuan, itu ya cantik lah begitu. Tapi kalau enggak ini mah ya enggak muncul gitu. Maksudnya nggak muncul film Pak? Ya kalau kita nggak pakai wangi nggak muncul. Jadi kalau pengen ketemu itu harus mandi yang bersih, pakai wangi-wangi, itu duduk di situ nanti muncullah gitu. Kata Bapak Wastam itu sepuh yang jaga pintu di situ. Kenyataan ada yang penasaran, memang dia nyoba. Nah setelah dia mandi terus pakai wangi-wangi duduk itu, ternyata iya muncullah putri itu gitu. Ya, terima kasih Ya, Pak Mali, ya. atas itu. Nah tadi sudah dijelaskan, kata ini saya lagi naik motor terus berhenti. Kata Bapak ini menunjukkan dulu ada orang yang tidak percaya dengan hal itu dan melakukan mandi terus berwangi-wangian dan muncullah sosok putih itu. Ayo ikutin saya ke sana sahabat.
sini, saya ketika mau turun di area Setu Patok ini, saya melihat ada pohon besar sekali dangger. Di sini tuh diyakini warga setempat, siapa yang mau hajatan itu pasti nanti akan naruh sesuatu di sini agar tidak hujan dan apa sebagainya. Karena yang sebenarnya yang begitu-begitu sebenarnya tidak boleh menurut agama. Orang mau hajatan yang meminta doa kepada Allah atau dari kiai minta doa biar lancar semuanya, bukan naruh sesajen di pohon. Maka saya penasaran saya mau ngungkap sini. Ini lampu-lampu. Saya akan nyari masuk dulu. Ini lampunya. Saya akan kejar yang di sini. Aduh. Ini naiknya dari mana ya? Kita akan naik. Mudah-mudahan tidak ada ular sing matok. Hadir. Nah, ini adalah wujud daripada pohon. Depan dulu buat anak ular yang tengah dipatok. Hadir. Saya akan cari dulu di mana sesajen itu. Hadir. Ah, ini dia. Ternyata ini ada bekas yang sesajen-sesajennya masih ada terlihat jelas. Ya Mas Oljin. Nah, ini adalah pohon. Ini pohonnya namanya pohon dangder. Ini pohonnya sangat jelas sekali. Kita akan cari penampakan apa saja yang di sekeliling ini. Ternyata masih bersih. Ini sudah dimakatin sama setan. Ini adalah salah satu pohon dangder ini yang menurut saya ini adalah penghuninya genderuwo di atas. Kalau sahabat tahu tentang gaib pasti akan melihat, kalau nggak tahu wis nonton bela, yang penting ada pohonnya, pohon itu aja. Ini daerah sini. Nah, nanti saya akan pembuktian ini ada sangkut pautnya enggak dengan sesosok putri yang ketika orang mandi itu mitosnya akan datang sosok putri yang pakai kereta kencana. Nah, kalau emang bener nanti orang itu datang, nanti akan mau saya minta nomor telepon dan WA-nya biar saya bisa komunikasi dengan setan. Nah, tadi udah. Ini kita akan kembali ke sana. Saya akan menyiapkan orang nanti untuk melakukan mandi ritual, dan saya juga bawa minyak wangi. Ini adalah suasana nyambung ketika di dangder ini sama. Kalau sahabat pernah ke Situ Patok, ini sudah tidak asing lagi. Kan tetapi saya melihat di sini ada suasana istana gaib, karena itu nyambung dengan sana. Di sini ada sumber mata air yang besar sekali. Itu namanya gorong-gorong. Gorong-gorong itu adalah tempat berkumpulnya para dedemit-dedemit, gentayangan. Kan kelewon. Naik ya.
Mending. Tutup nih. Mandiin nih. Buka ya? Dia pun taruh deh mandi sini dulu. Ini lampunya. Hah? Hmm? Ini adalah tempat nanti orang yang akan melakukan mandi bersih, mandi junub. Dulu di sini saya pernah ada orang kecil, anak kecil 2 itu meninggal di sini, terseret. Dan yang uniknya lagi, padahal ini tidak dalam dan sampai sehari semalam tidak ketemu, dan akhirnya pihak keluarga kontak saya dan saya kesini, ternyata ini adalah lagi dikekepin sama siluman buaya putih, dan akhirnya atas izin Allah anak itu bisa ditemukan kembali. Tempat ini nanti akan untuk mandi orang yang akan melakukan saya tinggal di sana untuk melawan mitos ini. Mas, adus. Ini kamu no. Dia akan melakukan mandi. Tuh, nyata. Lumut. Ini bukan karena ditarik setan, karena lunyu. Terus langsungไปmandi. Akan melakukan proses mandi. Mandinya itu mandi seperti kita mandi junub, mandi besar, dan tetap pakai sabun, pakai sampo, seperti hanya pengantin baru. Terus tengah kayak banyu ya. Itu cara mandinya. Adalah salah satu cara untuk bagaimana mendatangkan putri pakai sampo. Nanti akan pakai sampo, pakai sabun. Terus setelah itu akan saya tinggal di pintu gaib yang ada di Setu Patok. Ini adalah cara mandinya. Dulu saya pernah mengungkap ini adalah ketika saya di dua dunia. Dulu pernah mengungkap di dunia ini adalah siluman buaya putihnya. Dulu buaya putih yang pemangsa anak kecil 2 itu yang tadi saya katakan. Tempatnya ini padahal nggak dalam. Anak kecil itu berenang di sini, diseret, dan waktu keseret itu jam 9 pagi. Padahal lokasinya segini, orang mencari se-RT bahkan sedesa dari SAR semua tidak ketemu. Dan ketemu malam hari. Saya waktu itu dari Kuningan ditelepon, langsung meluncur ke sini. Ternyata posisi nggak jauh di sini, di pojok sana. Posisinya lagi di lagi disikep lagi disikep. Nah, posisinya itu di pojok itu. Posisi 2 anak itu lagi disekap sama sama setan itu. Dah, langsung
Nah, posisinya ada di sana, dan saya membaca meminta kepada Allah. Ternyata ketika saya komunikasi itu adalah berwujud siluman buaya putih. Nah, siluman ini tidak ada sangkut pautannya dengan putri yang ketika menjumpai orang yang sudah dalam keadaan suci, bersih dan wangi, itu tidak ada hubungannya. Kalau ini murni siluman buaya putih, kalau di sana yang akan saya lawan mitosnya itu adalah sosok putri yang berkendaraan kereta kencana. Kereta kencana ada mahkota. Kalau sahabat-sahabat suka nonton sinetron Angling Dharma, yaitu seperti itu. Udah cukup. Salinin sok jajan mana sibuk ya. Nah, ini mandinya sudah. Tinggal kalau di sini saya ungkap sejarahnya tentang siluman buaya putih, karena sudah saya akan melawan mitos ini. Salin kita nungguin mana? Saya sengaja bawa pentungan buat anak ulat tak kodok terpentung. Oh, bocah tengah harus muncul. Sahabat, kalau sahabat tahu situ patok, ini adalah pintu yang mau ke atas. Ini di bawahnya ini ada gorong-gorong yang sangat besar sekali. Kan saya bawa tongkat sengaja karena nanjak. Yuk, dari bawah. Ikutin baik ini teman. Ini lumayan ada ngos-ngosan. Aduh, panas dulu pisan. Tripod. Udah. Sini dulu. Bambunya saya buang, mau enak. Ini adalah pembangunan Belanda zaman dulu. Mana yang tadi mandi? Tripod Om. Ini bisa. Saya akan ke bawah dulu untuk melihat situasi dan kondisi, dan saya akan mencoba digambarkan sosoknya seperti apa. Ikutin saya. Tripod di sini kan? Ini adalah tempat di mana nanti saya akan yang taruh tadi orang yang sudah mandi. Saya akan sudah bawa gambar, saya akan melukiskan, saya akan komunikasi makhluknya seperti apa. Tidak teman saya yang biasa gambar tidak ada, jadi saya aja yang menggambarkan sosoknya kayak gitu. Kalau gambarnya jelek, karena saya bukan penggambar, yang penting saya
menggambar wujudnya, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Ini adalah saya melihatnya gerbang gaib yang ada di Setu Patok. Ini di bawah ini adalah ada lubang yang sangat besar, itu pusaran. Jadi semua orang-orang, banyak korban-korban yang ditelan itu keluarnya di sini. Ini airnya tenang seperti ini. Kalau sahabat memperhatikan, di mana-mana air muara yang tenang, yang sejuk, itu secara otomatis sudah pasti banyak sekali penunggu-penunggunya. Saya akan melakukan komunikasi dari belakang saja biar kelihatan ke depannya. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum ya ma'syarul jin. Assalamualaikum ya ma'syarul jin. Assalamualaikum ya ma'syarul ghaib. Hadiru 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 wala qadil hajat. Ya ma'syarul jin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya sudah melihat jelas, sangat jelas sekali. Nggak tahu ketika nanti saya taruh orang di sini, apakah mereka mau mendekat atau mau mempersunting. Karena kalau mereka mendekat berarti mereka itu jodohnya dan bisa untuk diajakin nikah. Siapa yang mau nikah dengan setan, dengan jin, di sini aja. Kayak nggak ada orang aja. Saya akan gambarkan sosok itu lagi di depan sana dan lagi memperhatikan saya. Mungkin jinnya demen dengan saya, lagi memperhatikan sambil cengar-cengir. Saya gambar seperti ini guys, melihatnya itu agak lonjong gini. Jadi bukan karena gambar asalan lonjong. Saya akan menggambarkan saja, bukan gambar yang sesungguhnya, karena saya bukan ahli gambar. Saya melihat orang depan saya seperti itu. Kenapa seperti ini? Rambutnya di depan semua. Mereka malu-malu kucing. Yang saya lihat ini matanya cuma kelihatan satu. Mungkin mereka lagi ngicep-ngicep saya, mau ngasih nomor togel, mudah-mudahan. Mereka malu-malu saya gambar. Air. Nah, mereka masih malu-malu. Ini adalah air, tengah air itu ada tembok. Mereka di tengah-tengah temboknya. Perempuan ini bajunya putih. Sini saya melihat dia tidak pakai mahkota yang biasanya pakai mahkota, dan kereta kencana juga tidak saya lihat. Mungkin mereka lagi santai atau lagi apa. Nah, sosoknya kayak gini masih lihat, dan mereka lagi senyum-senyum saja melihat saya. Mungkin dia tersipu malu-malu. Inilah sosok yang ada di sana. Saya akan coba mereka mau mendekati atau tidak. Cowok yang sudah saya siapkan, kalau mereka nggak mau berarti mereka naksirnya ke saya. Ya, ini akan saya endongin, saya tunjukin ke dia nih.
tuh tunjukin ke dia, dia malah ketawa-ketawa. Kenapa nggak mirip, kata. Saya bilang saya nggak bisa gambar. Sini, siap sini. Saya sudah siapkan. Ikutin taruhan. Ya, oke. Posisi di sini. Man. Ini dulu saya mau ngomong dulu. Ini saya sini suruh pakai minyak wangi karena mereka kesukanya pakai minyak wangi. Di sini mau mendekat tidak, karena mereka sih masih senyum-senyum aja terhadap saya. Taruh, saya akan tinggal. Nanti saya taruhkan ya, pakai emang itu dia mau mendekat atau mau ngajak, tinggal ngomong aja. Kalau emang dia paksa untuk ngajak, tinggal lari, nggak apa-apa. Takutnya mereka nggak demen. Ya. Jelas? Peng, itu aja. Awas jangan nabrak kamera, bakal melayu. Nah, saya akan tinggal di sini. Apakah sesosok putri itu mau menemui dia atau tidak? Kita tunggu di atas. Akan saya tinggal. Ini bagian. Kita oleh mana? Ini. Ini.
Mas, nggak apa-apa kan? Anak apa? Ya asal kasih pas merinding. Oh, merinding. Iya. Merinding nanti kan. Mau ngarep kan? Mau ngarep tentang bayangan-bayangan boleh? Ya sekilas sih ada. Sekilas sana kan? Iya. Hah? Percaya tak landing jin? Ya percaya nggak percaya tapi nyata. Oh nyata. Iya. Oh. Ya wis, terima kasih Mas. Suwun ya. Iya. Nah, sahabat, itu sudah tadi melawan mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi kan cerita dari cerita dulu orang tua-tua yang dulu orang sini, di sini jangan pernah pakai minyak wangi, di sini jangan habis mandi terus ke sini, nanti akan didatangin siluman, akan didatangin setan, akan didatangi jin. Nah sahabat perlu ketahui bahwasanya mitos adalah mitos. Mitos boleh kita percaya dan boleh kita tidak percaya. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Ketika ada mitos ini, mitos nggak boleh ini, mitos nggak seperti ini, abaikan saja. Mitos bisa dilawan dengan kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan ragu ketika banyak mitos yang berkembang ini dan itu. Jangan. Lakukan sesuai dengan keinginan kita. Lakukan dengan apa kemauan kita. Yang penting tidak melanggar dan tidak melabrak akidah-akidah Islam, dan juga tidak melanggar Al-Quran, hadis, dan juga As-Sunnah. Jadi mitos hanyalah mitos, asal kita dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, mitos tidak pernah akan ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.